Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menguji validasi menggunakan aplikasi SPSS 16. Apakah data yang kita dapat valid ataupun tidak? Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Sutomo dengan NIM 200903501051 dari kelas Manajemen D, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Uji validasi. Apa sih itu uji validasi? Uji validasi merupakan data yang digunakan untuk menunjukkan seberapa cermat suatu item dalam mengukur data yang didapat. Nah, dasar dari pengambilan keputusan ini dalam uji cobanya dengan cara membandingkan nilai airtable dengan nilai hitung menggunakan nilai airtable 5% dan 1%. Nah, di sini kita bisa melihat nilai airtable 5% dan 1%. Kita bisa menunjukkan bahwa nilai valid jika nilai tabel lebih tinggi daripada nilai airtable dan tidak valid jika nilainya lebih rendah. Nah, sebelum itu saya menggunakan data dari responden yang mengisi kuesioner saya di Google Form dengan judul penelitian pengaruh brand image dan brand ambassador terhadap strategi pemasaran. Dan responden saya ada sebanyak 22 orang. Di mana nilai data yang kita dapat, jika responden memilih sangat setuju, maka nilainya 5. Jika responden memilih setuju, maka nilainya adalah 4. Jika responden memilih netral ataupun cukup setuju, nilainya adalah 3. Tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi data di aplikasi SPSS. Pertama buka aplikasinya dulu, nanti akan muncul tampilan seperti di gambar ini. Pertama kita menuju variabel view. Nah, di variabel view ini kita akan memasukkan data dari responden kita. Misal nama. Nah, kita pilih string karena dia merupakan huruf. Kita pilih white 28 jika nama responden kita sangat panjang. Terus usia dari responden kita. Kita pilih juga string. Nah, setelah itu kita akan membuat item untuk pertanyaan. Semisal P1. Di sini kita tidak bisa memasukkan data menggunakan spasi. Karena jika kita menggunakan spasi seperti ini, maka akan muncul kata-kata seperti ini, yaitu kita tidak bisa menggunakannya. Nah, setelah kita memilih data di sini, kita akan melihatnya di data view. Nah, di data view akan muncul nama dan usia. Kalian tinggal isi nama dan usia dari responden kalian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, di variabel view saya data yang saya ambil adalah nama dan usia. Jika kalian ingin menambahkannya, kalian bisa memasukkannya. Terus pertanyaan yang saya gunakan adalah 20 pertanyaan dan ditambah total. Sebelum itu, jika kalian ingin mengisi data, nilai, pastikan bahwa di bagian desimal ini kalian telah mengisi 0, agar pada data view tidak terdapat desimal di data yang kalian dapat. Nah, setelah tampilan data seperti ini, kalian menuju Analyze, terus pencet Correlate dan Bifurcate. Nah, setelah tampil seperti ini, kalian memindahkan data dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Maka akan tampil data korelasi
Nah, di data korelasi ini, kita bisa melihat data-data dari nilai tabel data kita. Nah, di sini ada penjelasan di bagian bawah sini. Jika terdapat tanda kutip 1, maka itu menggunakan level signifikan 5%. Sedangkan jika terdapat bintang 2, maka level signifikan yang dipakai adalah 1%. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini data 1 dan 2 tidak terdapat tanda petik 1 ataupun 2. Nah, berarti data itu tidak valid karena dia lebih rendah dari data Airtable. Airtable untuk 5% untuk responden yaitu 0,432. Sedangkan untuk 1% nilai Airtable-nya adalah 0,537. Nah, di sini saya akan contohkan. Ini merupakan nilai Airtable yang digunakan yaitu nilai Airtable 2, yaitu 0,432. Di sini datanya valid karena dia lebih tinggi. Nah, saya akan contohkan lagi dengan nilai signifikan R1. Di sini nilai R1 yang digunakan adalah 0,537. Nah, di sini datanya valid karena dia lebih tinggi dari 0,537. Nah, begitupun seterusnya. Kita bisa melihat datanya tidak valid jika tidak terdapat tanda petik di korelasi ini. Nah, sekian penjelasan saya. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika video saya dapat membantu Anda, mohon di-like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.